Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kota Palembang masih diselimuti kabut asap akibat kebakaran lahan. Warga tuntut pemerintah serius mengatasi kabut asap. Kebakaran lahan gambut di Kabupaten Ogan Ilir mendekati perkebunan cabai. Warga panik. Pengedar narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur simpan sabu-sabu senilai 200 juta rupiah dalam sebuah boneka bantal. Polisi meringkus seorang bandar narkoba Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pengedar narkoba yang dilakukan ke warga desa. Polisi juga menemukan barang bukti 201 gram sabu-sabu senilai 200 juta rupiah di dalam boneka bantal. Mengedarkan sabu-sabu ke warga desa, tepatnya Desa Bantan Pelita, Kecamatan BP Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ya, itulah yang dilakukan bandar narkoba Fernando, pria berumur 22 tahun. Saat digeledah polisi di rumah tersangka, ditemukan 2 paket sabu-sabu seberat 200 gram senilai 200 juta rupiah yang disimpan dalam sebuah boneka bantal. Tertangkapnya tersangka ini bermula dari banyaknya laporan warga desa Bantan Pelita yang resah dengan peredaran narkoba di kampungnya. Polisi yang melakukan penyelidikan lalu menangkap tersangka Fernando saat berada di rumahnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diketahui telah 6 bulan menjalani bisnis haram tersebut. Sabu yang diamankan di daerah Desa Bantan Pelita, Kecamatan BP Peliung, Kabupaten Ogan Timur, yang dikuasai oleh atas nama Fir, umur 22 tahun, pekerjaan buruh, alamat yang saya sebutkan tadi di Desa Bantan. Dan dalam pengungkapan kasus tersebut, Sat Narkoba Polres Ogan Timur berhasil menyita sebanyak 200 gram. Untuk mengungkap jaringan narkoba yang berada di atasnya, polisi akan terus menggali keterangan dari tersangka. Polisi menjerat tersangka dengan undang-undang tentang narkotika yang ancaman hukumannya paling singkat 6 tahun kurungan penjara. Yang nominalnya lebih dari... Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Seorang pria di Palembang melapor ke polisi telah ditipu rekan bisnis hingga rugi belasan juta rupiah. Penipuan bermula saat terlapor mengajak korban bekerja sama dalam proyek penimbunan tanah di Jalan Sopian Kenawas awal September 2023. Enes Meiven ditemani rekannya mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Warga Gandus itu melapor telah ditipu rekan bisnisnya bernama Suyatno hingga rugi 12 juta rupiah. Penipuan bermula saat terlapor mengajak korban bekerja sama dalam proyek penimbunan tanah di Jalan Sopian Kenawas awal September 2023. Namun setelah proyek selesai, korban tidak mendapatkan uang hasil pembagian proyek seperti yang dijanjikan terlapor. Ternyata proyek penimbunan tanah itu fiktif dan nota pembelian tanah yang diberikan adalah palsu. Atau dua katanya sudah masuk dan teratas dengan aku kan. Jadi aku lidik tempat penerima nota ini. Ternyata setelah aku temui Pak Eri yang nerima nota ini, Pak Eri tidak ada merasa terima tanah ini. Tidak kati. Tidak beli tanah ini, tidak pernah beli tanah ini. Dengan nota ini di tanggal 2 kan. Itu. Ya, Noni selalu berjanji-janji dengan aku. Yo, sebentar lagi aku transfer. Dan pengakuan dia ada di chat WA sama dengan juga rekaman omongan dia dengan aku kan. Korban tidak mengetahui pasti alasan terlapor tega menipu dirinya karena selama ini hubungannya sangat akrab, bahkan sering kerjasama mengerjakan beberapa proyek kota di Palembang.
Guna kepentingan penyelidikan, korban diminta menyerahkan bukti transfer kepada polisi. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pemerintah memberikan bantuan bagi semua korban kebakaran di Desa Ibul Besar 2, Kabupaten Ogan Ilir. Warga yang rumahnya terbakar kini mengungsi ke rumah tetangga atau keluarga di lokasi sekitar. Beginilah kondisi rumah yang terbakar di Desa Ibul Besar 2, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Selain tempat tinggal, para korban juga kehilangan harta benda lainnya. Bantuan dari pemerintah setempat telah diberikan kepada seluruh korban kebakaran, termasuk balita dan anak-anak, berupa uang tunai dan beberapa kebutuhan sehari-hari. Ada beberapa bantuan yang disampaikan Pak Bupati maupun Gubernur, dari Gubernur juga ada melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Dinas Sosial ada sembako, ada beras, ada selimut, ada makanan. Kemudian melalui Dinas Kesehatan akan dibuat posko pelayanan kesehatan. Kemudian juga dari Pak Bupati melalui Basnas ada uang tunai per kakak 2,5 juta. Kemudian dari Dinas Sosial, Pak Bupati mengarahkan juga Dinas Sosial, ada sembako, tikar, selimut, handuk, kebutuhan-kebutuhan pokok yang mereka perlukan, termasuk mie goreng, dan pemerintah kabupaten juga akan membuat sesuai arahan Pak Bupati dapur umum. Warga yang rumahnya terbakar kini mengungsi ke rumah tetangga ataupun keluarga di lokasi sekitar. Apakah ada yang luka-luka? Berapa rumah ini Pak kira-kira bakar? Berapa rumah? Terhitung ya. Harapannya gimana Pak? Harapannya? Ya, 17 rumah terbakar di Desa Ibul Besar 2 pada Kamis sore. Banyak bangunan berbahan kayu memicu api cepat menjalar ke lokasi sekitar. Dedi Ruansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Satu dari 2 begal yang kerap beraksi di Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir diringkus polisi. Dalam aksinya, pelaku mengancam korban dengan senjata api rakitan. Usai lebih dari sepekan buron, Suen akhirnya diringkus tim Reskrim Polsek Cengal. Tersangka merupakan satu dari 2 kawanan begal yang kerap beraksi di Desa Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Polisi meringkus tersangka di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sungai mengincar pemotor di jalan sepi. Modusnya, mereka bersembunyi di semak belukar kemudian mengacungkan senjata api rakitan ke arah korban. Korban sedang melintas di lokasi tersebut, kemudian dari semak-semak keluar 2 orang pelaku, yang salah satu pelaku ini menggunakan senjata berupa senjata api. Kemudian salah satu pelaku ini menyuruh korban berhenti dan untuk menyerahkan sepeda motor berikut handphone milik korban. Karena merasa terancam dan takut, korban ini akhirnya menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya dan berikut HP. Selanjutnya, setelah menguasai kendaraan dan HP milik korban, pelaku ini meninggalkan korban di lokasi kejadian. Utang apa itu? Bersama tersangka, polisi menyita barang bukti 1 motor dan ponsel korban. Polisi kini masih memburu teman tersangka yang buron berinisial JH. Akibat perbuatannya, buruh kebun sawit ini terancam maksimal 9 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Ogan Komering Ilir. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Agi Kurnia, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.